Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Keamanan Jaringan chapter 6 yang berjudul Access Control and Password Management. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Bramantyo Ridwan Syahri, Hajriansyah, Satria Tegar Prabowo, dan Muhammad Fahmi Sirojudin. Kontrol, akses, dan manajemen kata sandi. Bab ini membahas prinsip-prinsip kontrol akses dari model teoretis hingga teknik praktis untuk menerapkan kontrol akses. Model kontrol akses bervariasi dalam pendekatannya terhadap keamanan, dan kami mengeksplorasi prinsip, kekuatan, dan kelemahan yang mendasarinya. Kontrol akses. Kontrol akses memastikan bahwa sumber daya hanya diberikan kepada pengguna yang berhak atasnya. Bab ini membahas beberapa prinsip teoretis dan beberapa contoh penerapannya. Kami juga membahas dua jenis mekanisme kontrol akses, biometrik dan kata sandi. Beberapa istilah kunci yang sering digunakan untuk berbicara tentang akses adalah pemilik data, entitas yang terdiri dari orang, sistem, program, dan lain-lain yang memiliki tanggung jawab dan wewenang atas data tersebut. Penjaga data, entitas yang saat ini menggunakan atau memanipulasi data dan oleh karena itu untuk sementara bertanggung jawab atas data tersebut. Pemisahan tugas. Praktik membagi hak istimewa di antara banyak individu. Contoh tradisional, brankas yang membutuhkan dua kunci untuk dibuka atau buku perusahaan yang disiapkan oleh akuntan dan diulas oleh auditor. Hak istimewa terkecil. Hak istimewa terkecil yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu, misalnya perwakilan layanan pelanggan mungkin dapat melihat pesanan dengan akses hanya baca, tetapi tidak dapat mengubah tanggal pengiriman yang hanya dapat diedit oleh Departemen Pengiriman. Teknik kontrol akses. Mari kita mulai dengan memeriksa secara singkat 6 jenis kontrol akses yang umum. Yang pertama, kontrol akses diskresi. Discretionary Access Control atau DAC terdiri dari suatu yang dapat dikelola pengguna seperti nama pengguna atau kata sandi. Yang kedua, kontrol akses wajib. Mandatory Access Control atau MAC. Mengontrol semua akses oleh sistem, bukan orang. MAC membutuhkan banyak pekerjaan untuk dipelihara karena semua data memiliki klarifikasi dan semua pengguna memiliki izin. Yang ketiga, kontrol akses berbasis peran. Kontrol akses berbasis peran menerapkan pengguna ke peran atau grup berdasarkan fungsi organisasi mereka. Yang keempat, kontrol akses berbasis set aturan. Rule Set Based Access Control atau RSBAC menargetkan tindakan berbasis aturan untuk subjek entitas yang beroperasi pada objek, data, atau sumber daya lainnya. Kontrol akses basis daftar. Kontrol akses basis daftar mengaitkan daftar pengguna dan hak istimewa mereka dengan setiap objek. Setiap objek memiliki seperangkat hak istimewa default yang berlaku untuk pengguna yang tidak terdaftar. Yang keenam, kontrol akses berbasis token. Kontrol akses berbasis token mengaitkan daftar objek dan hak istimewanya, disebut kemampuan, dengan setiap pengguna kebaikan dari berbasis daftar. Teknik isi.
Teknik yang disebut sebelumnya cukup untuk sebagian besar tujuan, tetapi model yang lebih canggih mungkin diperlukan saat bekerja dengan data sensitif. Teknik teknik isi dikembangkan untuk situasi ketika kontrol akses harus lebih ketat dan lebih halus. Saat berbicara tentang gizi, kami menggunakan istilah objek untuk merujuk ke file atau sumber daya yang berisi informasi dan subjek untuk merujuk ke orang atau proses mengakses objek. Dalam matrik akses yang ditunjukkan, objek 1 memiliki akses baca tulis ke objek A, tetapi hanya dapat membaca dari objek B. Subjek 2 dapat melakukan semua kemampuan baca, tulis, dan kemampuan lainnya apapun yang diketahui sistem pada kedua objek, seperti di tabel unaccessed matrix ini. Lalu model Bell-LaPadula atau kerahasiaan. Pemilik data biasanya memerlukan beberapa ukuran kerahasiaan dan integritas ketika merancang model kontrol akses untuk objek mereka. Kerahasiaan memastikan bahwa pengguna yang berwenang dapat mengakses data. Dua properti digunakan untuk menegakkan kerahasiaan, satu untuk membaca dan satu untuk menulis. Properti keamanan sederhana, seorang pengguna tidak dapat membaca data dengan klarifikasi yang lebih tinggi dari pemiliknya. Properti bintang, seorang pengguna tidak dapat menulis data ke klarifikasi yang lebih rendah dari miliknya, kecuali dia secara khusus login pada tingkat izin yang lebih rendah. Model Bell-LaPadula memiliki sejumlah kekurangan, terutama itu tidak melindungi integritas atau kepercayaan dari data. Model BIBA, integritas. Model BIBA menggunakan sistem klarifikasi terpisah, berbeda dengan tingkat kerahasiaan yang digunakan model Bell-LaPadula. BIBA memberikan setiap pengguna dan sumber daya data tingkat integritas yang memiliki nama yang mirip, sangat rahasia, dan lain-lain. Berikut ini adalah properti dari model BIBA. Properti integritas sederhana. Seorang pengguna tidak dapat menulis data ke tingkat integritas yang lebih tinggi daripada miliknya. Properti mulai integritas. Seorang pengguna tidak dapat membaca data dengan tingkat integritas yang lebih rendah dari miliknya. Properti integritas sederhana, melindungi seorang dari menimpa data pada tingkat keamanan yang lebih tinggi dengan informasi palsu. Craig-Wilson atau CW. Selama ini kita hanya berbicara tentang subjek dan objek. Model Craig-Wilson memperkenalkan elemen ketiga, yaitu prosedur transformasi, tindakan yang ingin dilakukan pengguna. Di bawah Craig-Wilson, satu-satunya cara untuk mengubah objek adalah dengan TP yang ditentukan oleh sistem. TP biasanya terbentuk program yang harus dijalankan pengguna untuk mengakses data. Manajemen akses, menyebarkan model kontrol akses hanya permulaan, akun pengguna, data, dan hubungan mereka harus dipelihara secara aktif, mungkin oleh seluruh tim karyawan. Proses ini disebut manajemen akses, terdiri dari 4 tugas: administrasi akun, pemeliharaan, pemantauan, dan pencabutan. Model kontrol akses. Seringkali proses autentikasi dan otorisasi dikatakan dalam keadaan tertentu.
Protokol bagian ini akan membahas beberapa protokol autentikasi dan otorisasi yang populer. Yang pertama dirancang untuk digunakan dengan poin to protokol autentikasi kata sandi PAP. PAP adalah mekanisme autentikasi yang sederhana dan lemah. Setelah pengguna masukkan kata sandinya, kata sandi itu dikirim melalui jaringan dengan jelas ke service PAP, di mana itu divalidasi siapa yang mengendus jaringan selama transaksi ini dapat melakukan kata sandi dengan mudah. Healthcare Authentication Protocol CHP. CHP harus digunakan sebagai pengganti PAP sedapan mungkin. Ini menjaga terhadap pencurian kata sandi menggunakan autentikasi tantangan atau respon dan memvariasikan setiap tantangan untuk mencegah serangan replay. Kontrol terpusat autentikasi dial-in dengan reduce dan 10-cache terminal access, closer access control system, 10-cache dan remote authentication dial-in user service reduce dalam protokol mengautentikasi pengguna atas nama layanan lain. 10-cache adalah protokol kontrol akses berbasis TCP yang dijelaskan dalam RFC 1492. Biometrik. Pada bagian terakhir kita berbicara tentang model kontrol akses teoritis dan beberapa kontrol contoh bagaimana mereka diimplementasikan. Mekanisme biometrik menggunakan karakteristik fisik yang untuk mengidentifikasi mereka yang secara unik. Sistem masuk tunggal SSO, single sign-on adalah teknologi yang sangat menjanjikan selama bertahun-tahun, namun tampaknya lebih dari sebelumnya. Kita harus menggunakan beberapa set kredensial secara teratur. Salah satu cara lama dan masih umum adalah menggunakan skrip yang akan meniru proses login antara server yang berbeda. Kata sandi. Sepanjang bab ini kita akan menggunakan istilah file yang kata sandi untuk merujuk ke file di hard disk komputer yang digunakan untuk menyimpan kata sandi. Sistem Windows menyimpan data di database Security Account Manager SAM. Perentasan kata sandi mencoba menebak kata sandi mengingat informasi file kata sandi. Bagian ini dimulai dengan diskusi tentang apa yang diretas kata sandi, mengapa itu penting, dan metode apa yang tersedia. Menyimpan kata sandi. Di banyak perusahaan kata sandi lebih dari sekedar garis pertahanan. Pertama, kata sandi adalah salah satu ukuran keamanan yang melindungi server dan informasi internal. Sistem operasi melindungi kata sandi dengan menggunakan kriptografi yang kuat untuk menyembunyikan konten asli. Melindungi kata sandi. Meskipun nama pengguna dan kata sandi akrab bagi semua orang, kebanyakan orang tidak menyadari kelemahan yang melekat pada banyak skema autentikasi berbasis kata sandi saat ini. Pembobolan kata sandi. Banyak dari kita yang ingin bagaimana dalam file WordCamp seorang remaja membobol komputer super rahasia pemerintah WOPR dengan menebak nama pengguna dan kata sandi. Ilmuwan yang menciptakan perangkat
lunak, WOPR. Teknik pembobolan kata sandi komputer menggunakan algoritma hashing untuk satu arah untuk mengeskripsi kata sandi untuk penyimpanan. Cara fungsi enskripsi dan memulihkan password asli. Teknik sederhana meskipun fungsi hashing tidak dapat dibalik, mereka selalu dapat menghasilkan output yang sama dengan input yang sama. Dengan demikian, komputer banyak menyimpan kata sandi hash bukan kata sandi asli pada disk. Metode searching kata sandi. Ada 3 metode untuk meretas kata sandi. Perbedaan utama di antara alternatif adalah kecepatan melakukan crunch versus kompleksitas kata sandi yang bisa retak. Misalnya, satu metode yang sangat cepat hanya akan memecahkan kata sandi dengan kompleksitas rendah, seperti kata sandi yang hanya berisi huruf. Serangan kamus. Metode tercepat untuk memecahkan kata sandi adalah serangan kamus, menguji semua kata sandi dalam kamus atau file kata terhadap hash kata sandi. Ketika program serangan kamus menemukan kata sandi yang berbeda atau benar, itu akan menampilkan hasilnya. Serangan hibrida. Serangan hibrid dibangun di atas metode kamus dengan menambahkan angka dan simbol ke kata kamus. Serangan brute force. Metode cracking yang paling ampuh adalah metode brute force. Itu akan selalu memulihkan kata sandi, tidak peduli berapa rumitnya, itu hanya masalah waktu. Kata sandi yang sangat kompleks, yang berisi karakter yang tidak langsung tersedia di keyboard mungkin membutuhkan banyak waktu, sehingga mencoba untuk memecahkannya tidak mungkin dilakukan pada satu mesin menggunakan perangkat keras saat ini. Cracking kata sandi unik dengan crack. Crack adalah program yang tersedia secara bebas yang dirancang untuk memecahkan kata sandi terenkripsi unik melalui teknik menebak standar. Crack awalnya dikembangkan untuk kata sandi yang dienkripsi menggunakan fungsi script berbasis dash. Biasanya disertakan dalam pustaka C standar unik. Seiring waktu, crack berkembang untuk mendukung versi script yang menggunakan algoritma hash non-dash seperti MD5 dan menggunakan implementasi dash alternatif pada instalasi OS di mana fungsi script tidak tersedia. 2. Program crack ditulis sebagai fleksibel, dapat mekanisme seperti program RSH Berkeley jika memungkinkan. Untuk mengunduh crack atau hanya mendapatkan informasi lebih lanjut tentangnya, kunjungi halaman pembuat Alex Moffat di http crypt.ecid.org user Alism. Menurut penulis crack Alex Moffat,
Dari semua kemungkinan implementasi enkripsi yang dapat digunakan, crack biasanya berjalan paling tepat dengan Leibniz Eric Young. Fakta ini akan menjadi lebih menarik ketika kita membahas John Th. Fitur crack. Fungsi utama crack adalah untuk memecah kata sandi pada mesin Unix. Beberapa versi telah diporting ke sistem operasi lain, tetapi program aslinya hanya berfungsi di Unix. Desain crack adalah modular, mendukung format input tunggal dan berbagai script dapat digunakan untuk mengadaptasi hampir semua jenis file kata sandi ke format ini. Mengkonfigurasi crack. Bab ini akan memberi Anda informasi yang cukup untuk menjalankan crack pada sistem yang didukung instruksi. Ini didasarkan pada crack versi 5.0. Crack didistribusikan dalam bentuk kode sumber, jadi sebelum menjalankannya Anda harus mengunduh sumbernya. Menjalankan crack. Untuk menjalankan crack, jalankan program crack menggunakan file kata sandi apapun yang Anda miliki. Sintak paling sederhana adalah crack diikuti dengan path dan nama file password. Jika Anda ingin menjalankan terhadap file kata sandi pada mesin Anda saat ini dan sistem menggunakan file kata sandi bayangan, ketik saja crack etc password. Jadi sistem akan menggunakan file kata sandi bayangan atau Anda tidak yakin apakah itu, lihat materi tentang kata sandi bayangan nanti di bab ini. Selanjutnya, melindungi terhadap pembobolan kata sandi. Tidak ada cara yang pasti untuk melindungi situs Anda dari seseorang yang menebak kata sandi Anda. Tetapi ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk meminimalkan peluang tersebut. Cara terbaik untuk melindungi kata sandi adalah dengan membuatnya kuat sejak awal. Kata sandi yang kuat bisa sangat sulit untuk dipecahkan. Bab chapter 17 Encryption 103. Bab terakhir tentang beberapa masalah dan konsep penting di bidang kriptografi. Ini menunjukkan bahwa enkripsi itu nyata, sangat penting. Itu adalah dasar dari banyak hal yang terjadi di dunia sekitar kita saat ini, dan terpenting itu benar-benar transparan bagi kita. Mengapa kriptografi berguna dan diperlukan? Tanpa kripto, kita tidak ada e-bisnis, tidak ada infrastruktur e-niaga yang layak, tidak ada kehadiran militer di internet, dan tidak ada privasi bagi warga dunia. Kriptografi digunakan dalam lebih banyak situasi setiap hari, di tempat kerja dan saat bermain. Seringkali tidak disadari oleh para peserta, seringkali infrastruktur kriptografi yang mendasari begitu mulus sehingga kami hanya memperhatikan ketika tidak ada atau diterapkan secara tidak benar. Konsep dalam kriptografi mendefinisikan 4 tujuan utama dalam kripto: kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan non-penolakan. Namun bagaimana kita membangun chipper yang menerapkan karakter ini? Matematika memiliki bidang-bidang seperti teori probabilitas, teori informasi, dan teori kompleksitas, teori bilangan, aljabar abstrak, dan bidang terbatas yang semua kaya akan ide yang dapat berkontribusi pada sandi kita. Kompleksitas komputasi, matematika yang penuh masalah yang sulit dipecahkan. Jadi perancangan sandi dapat melalui dengan hanya memilih satu dan mencobanya. Mengevaluasi kompleksitas komputasi suatu algoritma
akan mengungkap waktu dan ruang yang diperlukan untuk menjalankan dan membantu kami mengklasifikasikan masalah sebagai dapat diselesaikan mudah atau tidak dapat diselesaikan sulit. Relatif terhadap ukuran masukan N, fungsi big O biasanya tidak didefinisikan secara spesifik itu. Masalah relatif mudah dapat diselesaikan dalam waktu polinomial, yaitu hubungan antara ukuran input jumlah operasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah adalah konstan, linear, kuadrat, kubik, dan seterusnya. Membangun sistem kripto. Bab ini dimulai dengan menjelaskan masalah komunikasi di hadapan musuh dan bagaimana menjelaskan dengan membangun sebuah kriptosistem yang dapat memberikan kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan non-penolakan. Kami kemudian secara singkat memeriksa beberapa masalah matematika keras yang terkenal dapat digunakan sebagai blok bangunan untuk membangun sistem kripto kami. Standar enkripsi data atau DES. DES adalah algoritma enkripsi yang paling umum digunakan di dunia. Pemerintah Amerika Serikat mengusulkan adopsi sebagai standar nasional pada 17 Maret 1975 untuk digunakan dengan data komputer yang tidak diklasifikasikan berdasarkan IBM. Strex DES. Sejak awal, kekhawatiran muncul tentang kekuatan DES karena panjang kunci yang agak kecil yaitu 56 bit. Blok chip tag 64 bit dikurangi 8 bit untuk paritas, menghasilkan ruang kunci yang hanya berisi 256 kemungkinan kunci yang berbeda. Triple DES. Untuk menggagalkan serangan mate in the middle, triple DES menambahkan enkripsi putaran ketiga. Jadi ketika melakukan dua langkah serangan mate in the middle, seorang kriptoanalisis berakhir dengan dua set chip per teks yang tidak dapat dibandingkan. Mereka dipisahkan oleh langkah enkripsi lainnya. Triple DES dikenal dengan diimplementasikan secara luas dan telah diteliti langkah enkripsi lainnya. Triple DES terkenal dan diimplementasikan secara luas dan telah diteliti secara intensif oleh komunitas kriptografis global. Standar enkripsi lanjutan AES. Pada tanggal 2 Januari 1997, NIST mengumumkan inisiasi upaya untuk mengembangkan Advanced Encryption Standard AES. Panggilan formal untuk algoritma dibuat pada 12 September 1997. Panggilan tersebut menetapkan bahwa AES harus menentukan algoritma enkripsi yang tidak dirahasiakan dan diungkapkan kepada publik, tersedia bebas royalti di seluruh dunia. Selain itu, algoritma akan menetapkan kriptografi kunci simetris sebagai chipper blok dan minimal mendukung ukuran blok 128 bit dan ukuran kunci 128, 192, dan 256 bit. Kriteria evaluasi dibagi menjadi 3 kategori utama: keamanan, biaya, dan algoritma, dan karakteristik implementasi. Algoritma AES. Kode semu untuk algoritma AES sering muncul di slide. Mari kita bahas secara singkat. Yang pertama, in buka kurung tutup kurung adalah array yang berisi blok plain text secara umum. In buka kurung tutup kurung
berukuran 4 kali MB byte 16 bit dalam spesifikasi AES saat ini. Out buka kurung tutup kurung adalah larik yang berisi ciphertext dan juga berukuran 4 kali MB byte. W buka kurung tutup kurung adalah larik yang berisi kunci yang diperluas dan berukuran MB kali buka kurung MR plus 1 tutup kurung kata. Sekian presentasi dari kelompok kami dari chapter 6 dan 17. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum.